Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita dalam, materi di pertemuan ke-7 ini, yaitu mengenai dualisme pembangunan. Eee, Konsep dualisme pembangunan itu pada dasarnya merupakan dua kondisi, adanya perbedaan ya, antara dua hal yang sangat mencolok, yang saling bertolak belakang satu sama lain, jika kita anggap antara yang kaya dan yang miskin, ataupun perbedaan di antara berbagai golongan masyarakat. Nah, jadi makna dualisme ini adalah dua kondisi yang berbeda, saling bertolak belakang, satu sama lain, namun berada dalam satu ruang dan waktu yang bersamaan. Nah, ada 4 unsur pokok di dalam konsep dualisme itu sendiri. Yang pertama adalah adanya dua kondisi yang berbeda tadi yang seperti saya sebutkan, yang diistilahkan dengan kondisi superior dan inferior, di mana kondisi superior ini dicirikan dengan kelompok yang kaya atau kelompok yang maju ya atau yang modern, sementara inferior ini adalah kelompok-kelompok yang miskin ataupun yang termarginalkan ya, yang berbeda corak di antara keduanya. Kemudian konsep dualisme lainnya yaitu adanya dualisme ini ternyata merupakan suatu kondisi, suatu keadaan yang bersifat kronis, ya, dalam artian bahwa kondisi dualisme ini dicirikan dengan keadaan ataupun masalah yang semakin lama semakin buruk, ya, yang sifatnya bukan transisi, bukan sementara. Gitu. Artinya kalau kita perhatikan ternyata masalah dualisme ini merupakan masalah yang bisa dikatakan sulit untuk dikembalikan ke kondisi yang lebih baik, ya. Artinya semakin lama semakin buruk ataupun semakin parah gap antara kedua kelompok ini. Kemudian seperti yang saya sebutkan di poin B bahwa derajat antara superioritas ya kelompok superior dan inferior ini menimbulkan kesenjangan ataupun gap yang semakin jauh atau semakin meningkat. Dan yang berikutnya adalah keterkaitan antara unsur-unsur pada superior dan unsur-unsur pada inferior, di mana bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya memiliki pengaruh yang kecil sekali, bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat kelompok inferior. Nah, dengan kata lain bahwa ketika dua keadaan ini terjadi dalam ruang dan waktu yang bersamaan, ternyata kelompok-kelompok superior ini tidak mampu atau tidak bisa mengangkat derajat kelompok yang inferior ini. Artinya, kalau kita lihat tadi istilah kaya dan miskin, yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan semakin miskin. Jadi kesenjangan ataupun jarak antara keduanya itu semakin membesar, semakin melebar. Sementara ada beberapa jenis dari dualisme itu sendiri kalau kita lihat secara sejarahnya ya atau asal muasalnya. Jenis-jenis dualisme itu dalam beberapa referensi disebutkan ada 5 jenis. Yang pertama adalah berasal dari awal mulanya ya. Pertama adalah dualisme sosial, kemudian dualisme ekologis, dualisme teknologi, dualisme finansial, dan yang terakhir adalah dualisme regional. Dan mungkin ini jenis dualisme yang ditampilkan 5 dualisme ini mungkin saja bisa berkembang, ya bisa saja bertambah lagi dualisme-dualisme lainnya tergantung pada fenomena yang terjadi di permukaan masyarakat yang tentunya menjadi suatu masalah dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Baik, yang pertama saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan dualisme sosial dan siapa tokoh yang mempeloporinya. Di sini di tahun 53, J.H. Book itu seorang ekonom Belanda ya, dia mengeluarkan teori mengenai economic policy of dual society. Nah, ini adalah pencetus dari dualisme sosial. Menurut Book ini,
Dualisme sosial itu merupakan kondisi di mana terjadinya bentrok sosial, bentrok sistem sosial, ada dua kubu atau dua pandangan ya, dua sistem dalam sosial itu yang berkembang, yaitu di mana adanya sistem sosial yang diimpor yang datang dari luar bertemu atau berhadapan dengan sistem sosial asli atau sistem sosial lokal atau pribumi. Dan kedua sistem sosial ini sangatlah berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai adanya bentrok. Karena apa? Karena keduanya memiliki sistem yang berbeda satu sama lain. Nah, dicirikan dengan apa? Sistem sosial yang diimpor ini atau sistem sosial yang datangnya dari luar, yang berasal dari luar atau asing, itu merupakan sistem sosial yang menganut paham kapitalisme yang sangat tinggi. Nah, ya dicontohkan seperti sistem kapitalisme yang dianut oleh negara-negara barat ya atau negara-negara maju umumnya, kemudian masuk atau diimpor ya masuk ke suatu negara atau suatu sistem lokal dan mengalami penetrasi dalam masyarakat lokal tersebut. Masyarakat lokal ini dicirikan sebagai negara-negara yang negara-negara miskin atau negara-negara berkembang yang memiliki corak pertanian atau agraris. Ya, nah disebutnya juga sebagai agraris prakapitalis. Nah, sehingga sistem sosial lokal ini atau pribumi ini tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalisme dalam prakteknya. Nah, kemudian di sini prinsip Bock itu menganut adanya perbedaan antara tujuan dari kegiatan ekonomi antara ekonom barat dan timur. Nah, jadi pada dasarnya kita bisa lihat sistem sosial dimaksud pun juga terlihat pada tujuan-tujuan atau motif kegiatan ekonomi antara negara barat dan negara timur. Bahwa kegiatan ekonomi di barat itu lebih didasarkan pada rangsangan kebutuhan ekonomi. Sementara contoh di Indonesia sebagaimana contoh wilayah timur itu lebih disebabkan kebutuhan yang sifatnya sosial. Nah, nanti saya jelaskan di sini ada beberapa ciri dari dua kelompok tadi atau dua sistem tadi, yaitu kapitalis dan prokapitalis. Ya. Nah ini pada kolom yang sebelah kiri, ciri masyarakat kapitalis itu yang tadi ya, yang dianut oleh negara-negara Barat. Mereka punya sebenarnya banyak sekali ciri-ciri yang dimilikinya, tapi paling tidak sebagai gambaran bahwa mereka lebih menomorsatukan pada kepentingan pribadi dalam kegiatan transaksi ekonominya, ya, ataupun kelompok tertentu yang dia prioritaskan. Kemudian ciri lainnya adalah berbasiskan pada modal. Jadi mereka lebih menganut pada industri-industri yang memang orientasinya adalah padat modal atau kapital intensif dibandingkan industri-industri yang lebih mengedepankan pada sisi tenaga kerja. Nah, ciri lainnya adalah mereka menganut orientasi pada profit ya. Jadi pada dasarnya negara-negara kapitalis yang mungkin sering kita baca juga dalam buku makroekonomik di yang konvensional bahwa profit yang diharapkan keuntungan tujuan-tujuan utama kegiatan ekonomi pada masyarakat kapitalis ini adalah untuk tujuan motif mencari keuntungan atau profit oriented. Nah, berbeda halnya dengan ciri masyarakat yang prakapitalis atau yang agraris tadi ya, atau masyarakat lokal. Sistem sosial masyarakat lokal itu seperti apa? Mereka lebih menonjolkan pada sifat komunalisme, jadi lebih kepada kemasyarakatan, kebersamaan ya. Kemudian adanya originalitas ya, jadi masing-masing punya ciri budaya, kemudian aturan, norma, nilai-nilai di masyarakat yang asli dengan kultur budaya masing-masing setempat. Masih keasliannya itu yang dipegang oleh masyarakat prakapitalis atau agraris ini. Kemudian kecenderungan lainnya adalah dalam kegiatan produksi, mereka lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pada skop yang kecil. Contohnya mereka melakukan kegiatan produksi untuk masyarakat di sekitarnya atau mungkin keluarganya. Jadi belum ada orientasi untuk memperluas kegiatan produksinya.
Jadi mereka hanya produksi sederhana yang bisa menopang kehidupan ataupun keberlangsungan hidup pada komunitas di lingkungannya, ya. Dan kalau kita lihat memang masih karena sifatnya pedesaan, masih tradisional ya, masih sederhana, sehingga mereka belum mengenal dunia perdagangan yang profesional, kemudian belum berpikir untuk mencari keuntungan karena memang mereka lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk keluarga ataupun lingkungan setempat ya dalam cakupan yang relatif kecil. Nah, itu ciri-ciri masyarakat prakapitalis atau agraris atau mungkin tradisional atau tadi yang saya sebutkan adalah masyarakat pribumi lokal ya. Nah, dua sistem ini, dua ciri ini bertemu dalam satu ruang dan waktu, itu yang disebut sebagai dualisme sosial sebagaimana dikemukakan oleh Buch. Nah, tetapi dalam perjalanannya teori yang dualisme yang dikatakan oleh Buch ini pun memiliki banyak kritikan ya. Mungkin kritikan-kritikan ini sifatnya melihat sudut pandang lain yang tidak semata-mata pada sisi negatif yang mungkin dimunculkan dari dua sistem yang berbeda tadi, tetapi ada hal-hal lain yang bisa diangkat ataupun yang disikapi secara positif. Sebagaimana yang disampaikan contoh dari Muhammad Sadli tahun 57 bahwa yang fokus penting dari dua sistem ini ya, penetrasi kebudayaan ini itu tidak disikapi secara negatif melainkan dilihat dari sisi positifnya. Ya, mungkin kalau saya lihat saya berikan sedikit pandangan bahwa memang pada dasarnya tidak selamanya sistem-sistem yang kita import itu bermakna negatif ya, memiliki dampak negatif saja, tetapi ada sisi lain yang memang perlu kita acungi ya, perlu kita lihat dari disikapi secara positif. Contohnya apa? Misalkan kita lihat adanya etos kerja ya, budaya kerja yang berbeda antara masyarakat negara maju dan negara berkembang. Di mana masyarakat negara maju pun sebenarnya sudah memiliki etos kerja yang baik ya, berbeda dengan kondisi negara-negara berkembang yang kecenderungannya masih harus disuruh, masih kurang disiplin, masih cenderung malas ya. Yang seperti ini seharusnya sistem-sistem sosial yang kita import dari negara maju itu, negara barat itu yang sifatnya positif bisa kita terapkan. Jadi dengan demikian tidak semata-mata kita melihat sistem sosial itu dari sudut pandang yang negatif saja, tetapi bagaimana melihat dari sisi positif yang bisa diimplementasikan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja kita atau mungkin hal-hal lain yang memang bisa kita lakukan dan tidak bertentangan dengan nilai budaya masyarakat kita ya, masyarakat lokal tersebut. Oke, kemudian jadi artinya bahwa ini bisa kita kita lihat dari sisi positif, tidak semata-mata kita import. Nah, sistem sosial itu bukan yang negatifnya saja, bukan hal-hal yang membuat kita menjadi lebih konsumtif ya, ataupun menjadi lebih individualisme, bukan. Tetapi melihat dari aspek-aspek atau hal-hal positif dari negara barat tersebut yang bisa kita implementasikan. Oke, kemudian dualisme yang berikut yang kedua ya, yaitu dualisme ekologis. Yang ini menurut Clifford Geertz tahun 63. Apa yang dimaksud dengan dualisme ekologis? Dualisme ekologis ini lebih menurut Geertz itu dualisme ekologis itu ditandai oleh adanya perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis itu menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk keseimbangan internal. Nah, jadi di sini kalau dicontohkan ada dua pola sosial ekonomi masyarakat. Contoh ya, karena memang Geertz ini menjelaskan konsep mengenai dualisme ekologis ini dengan menggunakan kasus Indonesia. Nah, yang dicontohkan adanya istilah ada perbedaan antara Indonesia tanda kutip Indonesia dalam dan Indonesia luar. Indonesia dalam itu adalah Pulau Jawa, di mana
pola sosial ekonomi masyarakat di Pulau Jawa itu lebih, padat karya, ya. Jadi, industri-industri ataupun pertanian yang memang apa namanya, eee, menerapkan sistem padat karya. Sementara pola-pola sosial ekonomi masyarakat Indonesia luar, dia lebih kepada sistem ekologi yang padat modal, ya. Contohnya seperti pertambangan, karet, ataupun kelapa sawit ini kan, tidak, apa namanya, labor intensif ya, tetapi lebih kepada kapital intensif. Nah, itu yang dimaksudkan dengan, dualisme ekologis. Nah, selanjutnya yang ketiga apa? Dualisme teknologi yang dipelopori oleh Benjamin Higgins tahun 56. Nah, jadi menurut, dualisme teknologi ini, eee, dia sebenarnya, menolak ya, Higgins itu secara eksplisit menolak dualisme sosial dari Book. Ya, Higgins berargumen bahwa asal mula dualisme itu sendiri adalah karena adanya perbedaan teknologi, ya. Jadi dia sebenarnya tidak setuju atau menolak, pandangan, Book itu yang me men me me lebih mencirikan pada, dualisme sosial, ya adanya 2 perbedaan sistem sosial. Tetapi menurut Higgins, dualisme itu lebih lebih kepada konteksnya ya, lebih karena adanya perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi, antara siapa? Antara sektor modern dan sektor tradisional, ya. Jadi, bagaimana sih ciri perbedaan teknologi pada sektor modern? Yang kita tahu bahwa, industri-industri di, sektor modern itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, ya, kapital intensif, ya, yang lebih mengandalkan pada, padat modal. Kemudian, dicirikan lain dengan tingginya produktivitas yang bisa diciptakan. Nah, sementara, berhadapan dengan industri yang, masih menggunakan teknologi sederhana, ya. Yang ini adalah industri-industri yang lebih kepada, padat tenaga kerja atau labor intensif. Nah, industri dengan teknologi rendah tersebut tentunya tidak mampu bersaing, tidak mampu mengejar, sebagaimana industri yang sudah menggunakan teknologi modern. Kenapa? Dari sisi produktivitasnya pun juga sudah berbeda, di mana industri dengan teknologi rendah menunjukkan produktivitas yang rendah juga. Contohnya apa ya? Industri rumah tangga, industri pertanian, kemudian industri-industri yang masih menggunakan teknologi yang sederhana, teknologi yang sifatnya masih, tradisional. Nah, tentunya ini ada gap ya antara, 2 jenis industri tersebut. Yang satu sudah menggunakan teknologi modern, tentunya produktivitasnya bisa lebih baik, karena output yang dihasilkan, ya, bisa lebih banyak dan mungkin kalau kita bandingkan ketika output bisa dihasilkan dengan lebih banyak, maka, harga pun juga akan bisa, diperoleh dengan harga yang lebih murah dibandingkan kalau kita, memiliki, apa namanya, lebih kepada produktivitas yang rendah dengan menggunakan, tenaga kerja yang, dalam jumlah yang relatif banyak. Oke, kemudian, mmm, dualisme yang keempat ya, dualisme yang keempat, sorry, belum dikit, dualisme finansial ya. Nah, di dalam dualisme finansial ini atau pasar keuangan, apa sih gap-nya atau apakah ada muncul nggak kesenjangan ataupun 2 kondisi yang kontra, 2 kondisi yang tadi disebutkan superior dan inferior? Ternyata iya, dalam dualisme ini ada, sektor modern dan, berhadapan dengan sektor yang tradisional. Di mana pada sektor-sektor modern, apa namanya, pasar uangnya bersifat formal yang sudah terorganize dengan baik ya, sementara, sektor-sektor tradisional, mereka bahkan masih, banyak yang tidak bersentuhan dengan pasar uang atau lembaga keuangan. Sehingga mereka berhadapan dengan pasar uang atau, lembaga keuangan bukan lembaga ya, maksudnya pasar uang yang sifatnya informal. Ya, contoh sederhananya adalah ketika kita sudah mengenal, ya kita sudah, apa namanya, literasi keuangan kita sudah baik, ya itu yang dicirikan dengan sektor modern, dengan mudah untuk kita mengakses, apa namanya, pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan formal. Tetapi di sisi lain sektor-sektor yang, masih tradisional ini,
ketika dia menghadapi kendala dari sisi keuangan, mereka tidak bisa tersentuh, tidak bisa mengakses lembaga keuangan itu dengan mudah, ya. Banyak faktornya kenapa dia tidak bisa melakukan pinjaman ke sana, bisa karena pengetahuannya yang masih minim, ataupun karena lokasi atau jaraknya yang sulit, ataupun, apa ya, menimbulkan kos yang lebih mahal, sehingga yang dia cari adalah pasar uang informal. Contohnya apa? Ya contohnya seperti dia masih melakukan pinjaman kepada, keluarganya, atau sanak keluarganya, tetangganya, atau bahkan yang lebih parah adalah kepada para rentenir ya, atau bank keliling. Yang dengan mudah dia temukan, dan mungkin, apa namanya, mudah juga dia untuk berinteraksi ya, berkomunikasi. Nah, akibatnya apa? Karena, 2 kondisi ini ya, menimbulkan adanya perbedaan dari kedua pasar tersebut, ya baik pasar modern dan pasar, apa, tradisional. Perbedaan itu nampak pada harganya, atau mungkin dari jenis peminjamnya, atau mungkin dari sisi, lokasinya, ya. Jadi inti dari dualisme finansial ini adalah adanya, 2 kondisi ya, pasar uang yang berbeda, ataupun, 2 pasar modern dan tradisional tadi, yang sudah terkelola dengan baik atau organized money market, berhadapan dengan pasar uang yang tidak terkelola dengan baik atau unorganized money market. Selanjutnya yaitu mengenai dualisme regional. Nah, ini mengembangkan, pemikiran-pemikiran dari berbagai para ahli, ya, di mana dualisme regional ini sudah banyak dan ramai dibicarakan oleh para ahli sejak tahun 60-an. Nah, pengertian dari dualisme ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah, dari kata regional ya, dalam suatu negara. Ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah. Yang sebenarnya ketidakseimbangan ini tidak hanya ditemukan pada negara-negara berkembang saja atau NSB, tapi juga pada dasarnya di negara maju pun dihadapkan pada kondisi ketidakseimbangan tersebut. Nah, namun demikian, di negara-negara maju ketidakseimbangan antar region ini cenderung relatif lebih kecil ya, jadi ada kecenderungan dia akan semakin mengecil. Nah, dualisme region ini dapat mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan gap ya, tentunya akan semakin, lebar gap, tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah. Nah, jadi efeknya apa? Efeknya banyak capaian-capaian, ataupun apa namanya, kalau kita bicara mengenai, pembangunan, maka akan muncul 2 kondisi di mana yang satu sudah maju dengan capaian-capaian, atau mungkin, apa namanya, human development-nya ya, human capital-nya sudah jauh lebih baik, sementara wilayah-wilayah atau region yang, jauh dari pusat kota, jauh dari apa namanya, akses ataupun infrastruktur yang kurang baik, memiliki, keterbelakangan ya. Nah, jadi banyak sekali kita temukan ketidakseimbangan pembangunan, banyak faktornya ya, kenapa satu daerah itu sudah cukup maju, pesat, dan seterusnya, masyarakatnya juga sosial ekonomi sudah jauh lebih baik, sementara di sisi lain ada wilayah-wilayah, masih banyak wilayah-wilayah yang, termarginalkan, yang tidak, yang sulit untuk aksesnya ke sana. Sehingga apa, efeknya adalah, sisi manusianya juga menjadi, jauh tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah yang sudah cukup, maju ya. Nah, jadi banyak hal kenapa bisa demikian, ya karena mungkin aksesnya yang susah, lokasinya yang sulit untuk dijangkau, kemudian infrastrukturnya masih minim, kemudian apa namanya, ya belum memiliki transportasi yang baik ke sana, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi potret dualisme ini sebenarnya banyak sekali kita tidak bisa, temukan ya, baik dari segala hal, ya dari sisi wilayah, atau dari sisi apa tadi, sektor industri, industri besar berhadapan dengan industri mikro, kecil, dan menengah dengan karakteristik masing-masing ya, di mana industri besar ini sudah bisa bisa punya potensi penyumbang PDB yang besar ya, karena produktivitas yang dihasilkannya juga baik ya, tinggi, dihadapkan pada industri-industri mikro, kecil, ataupun bahkan sektor-sektor informal yang jumlahnya amat sangat banyak.
Nah, kemudian kalau dilihat dari wilayah, kita bisa lihat potret dualisme ini dari, ya contohnya saja Jawa dan luar Jawa, ya. Bagaimana karakteristik karakteristik masing-masing, bagaimana capaian, di Jawa ataupun luar Jawa, kemudian bagaimana capaian wilayah kawasan barat Indonesia berhadapan dengan kawasan timur Indonesia yang amat sangat, masih jauh ya, wilayah-wilayah timur ini untuk bisa maju mengejar ketertinggalan dengan kawasan barat Indonesia. Kemudian, mungkin dari sektor lainnya, contohnya seperti perkebunan besar berhadapan dengan pertanian rakyat yang masih sangat sederhana, yang belum bisa, di-manage dengan baik, ya, yang modalnya juga masih relatif sedikit. Nah itu, jadi contoh potret dualisme itu banyak banyak sekali. Lalu selanjutnya, eee, apa sih dampak dari dualisme pembangunan? Sebenarnya dampaknya banyak ya. Pertama, dengan ada dualisme pembangunan itu akan muncul ketimpangan ataupun kesenjangan baik dari sisi ekonomi, dari sisi infrastruktur, dari sisi sosial budaya, dari sisi, manusianya. Kemudian dualisme pembangunan juga menyebabkan ketidakmerataan dalam penyebaran penduduk, ya, orang akan lebih berorientasi pada wilayah-wilayah yang sudah cukup maju seperti kawasan barat, seperti Pulau Jawa, sehingga penyebaran ini tidak merata. Kemudian dampak lainnya adalah perbedaan pada kinerja ataupun produktivitas. Ketika orang lebih berorientasi pada kota, ada daerah-daerah yang sudah maju, produktivitas di wilayah tersebut akan jauh lebih baik, ya, sementara ya daerah yang ditinggalkan memiliki produktivitas yang rendah. Nah, kemudian muncul juga masalah lain, yaitu apa? Pengangguran. Karena tidak selamanya ketika orang itu pindah ke daerah daerah yang sudah maju itu bisa terserap ya para pendatang yang sangat banyak setiap tahunnya, para migran yang datang ya. Itu tidak selamanya terserap dalam dunia kerja, dalam lapangan pekerjaan. Bagi mereka yang bisa eksis, bagi mereka yang bisa berkreasi, mungkin bisa beralih ataupun mengembangkan dirinya ya ke bidang-bidang lainnya. Tapi bagi mereka yang tidak, ya akibatnya apa? Kota juga menjadi kumuh ya, pengangguran di kota meningkat, kriminalitas meningkat, polusi juga besar dan apa namanya dampak sosial lainnya. Lalu apa? Tadi ya, kita sudah satu paket ya ketika bicara gap, kesenjangan antara ataupun ketimpangan itu jadi akan semakin melebar dari segala aspek ya, dari segala dari segala sisi. Nah, ini yang perlu disikapi bahwa mengapa masalah dualisme ini menjadi satu permasalahan yang memang dibicarakan dalam ekonomi pembangunan dan diharapkan harapannya adalah ya dua kondisi superior dan inferior tadi bisa semakin mengecil gapnya. Adanya pemerataan, pemerataan pembangunan, pemerataan apa penyebaran penduduk, pemerataan akses ya. Dan itu yang menjadi PR bagi pemerintah terutama pemerintah daerah ya. Bagaimana dengan adanya otonomi ataupun desentralisasi diharapkan daerah itu bisa menggali potensinya, tidak lagi bergantung pada pusat, dapat mengelola keuangannya, mengelola potensi daerahnya, sehingga daerah-daerah yang tertinggal ini bisa maju, bisa berkembang, ya. Dan tentunya perlu juga dirubah mindset seseorang, tidak lagi mengandalkan pada pusat-pusat tertentu saja, pusat-pusat pertumbuhan di satu wilayah tertentu, tetapi juga bagaimana berani untuk apa ya, untuk mengembangkan diri di daerah-daerah yang jangan lagi orientasinya Jawa saja, tapi bagaimana untuk bisa mengembangkan diri, terutama untuk putra-putra daerah ya, di daerah masing-masing, di daerah asal masing-masing.
Itu aja mungkin, gambaran mengenai solusi yang mungkin bisa dilakukan ya. Eee, ini saja materi mengenai dualisme pembangunan, mudah-mudahan bisa dipahami, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.